adik-adik semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi program linier 2 variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dari masalah kontekstual yang diberikan, diharapkan siswa mampu menentukan pengertian program linier 2 variabel, membedakan bentuk umum program linier 2 variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier yang lain, serta membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual. Berikut akan diberikan masalah kontekstual dari program linier 2 variabel. Adi adalah seorang penjual kue, di mana dia menjual dua jenis kue, yaitu kue donat dan kue pukis. Adapun harga dari kue donat adalah 5.000 dan harga dari kue pukis adalah 3.500 rupiah. Adapun persediaan tepung Adi adalah sebanyak 120 gram. Padahal untuk membuat satu potong donat membutuhkan 15 gram tepung dan untuk membuat sepotong kue pukis membutuhkan 10 gram tepung. Diketahui bahwa daya tampung rak kue maksimum adalah 10 kue. Adi ingin mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin dari usahanya. Mari kita tentukan banyaknya donat dan pukis masing-masing yang harus dibuat Adi. Penyelesaian pertama yaitu memodelkan model matematika. Kita misalkan bahwa banyaknya donat sama dengan X dan banyaknya kue pukis sama dengan Y. Karena X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka X dan Y tidak mungkin bernilai negatif, sehingga syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Pada masalah kontekstual terlihat bahwa untuk daya tampung rak kue sebanyak berapa? Ya, maksimum daya tampung dari rak kue adalah 10 kue. Sehingga didapatkan model matematika yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian tadi terlihat bahwa banyaknya persediaan tepung berapa? Ya, banyaknya persediaan tepung adalah 120 gram. Sehingga didapatkan model matematika yaitu 15X ditambah 10Y kurang dari 120. Ada yang tahu dari mana kita mendapatkan 15X tambah 10Y? Oke, benar sekali. 15X dan 10Y kita dapatkan dari jumlah tepung yang dibutuhkan oleh donat dan jumlah tepung yang dibutuhkan oleh pukis. Nah, X adalah donat membutuhkan 15 gram tepung, maka menjadi 15X, dan Y adalah kue pukis membutuhkan 10 gram tepung, menjadi 10Y. Sehingga terbentuk model matematika berupa sistem pertidaksamaan linier yang biasa kita sebut dalam program linier yaitu sebagai fungsi kendala. Itu yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian 15X tambah 10Y kurang dari 120 dengan syarat X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Jadi sebenarnya tujuan dari penyelesaian masalah kontekstual ini apa? Ya, tujuan dari masalah kontekstual ini yaitu untuk memaksimalkan pendapatan. Maka dapat dituliskan F dalam kurung X, Y sama dengan 5000X ditambah 3500Y. Ada yang tahu dari mana kita dapatkan 5000X ditambah 3500Y? Oke, 5000X dan 3500Y kita dapatkan dari harga jual, di mana untuk donat sama dengan X, harga per potongnya adalah 5000, maka diperoleh 5000X, dan untuk pukis sama dengan Y dengan harga per potongnya 3500, maka diperoleh 3500Y. Jadi untuk langkah mencari model matematika dari masalah kontekstual sudah selesai. Selanjutnya mari kita selesaikan beberapa model matematika yang terbentuk. Untuk model matematika yang pertama yaitu fungsi kendala X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Kita akan menguji titik X sama dengan 0 dan titik Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 10. Dan untuk Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 10. Sehingga diperoleh dua titik yaitu titik 0,10 dan titik 10,0.
Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 15x ditambah 10y kurang dari sama dengan 120. Maka kita uji titik x sama dengan 0 maka diperoleh titik y sama dengan 12. Dan jika titik y sama dengan 0 maka diperoleh titik x sama dengan 8. Sehingga kita peroleh dua titik yaitu titik 8,0 dan titik 0,12. Fungsi kendala dari model matematika sudah terselesaikan dan kita peroleh titik-titik dari fungsi kendala yang pertama yaitu 0,10 dan 10,0 dan titik dari fungsi kendala yang kedua yaitu 0,12 dan 8,0 dengan syarat x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Sekian, sampai di sini pembahasan kita untuk pertemuan pertama. Titik-titik yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan grafik penyelesaian pada pertemuan selanjutnya. Baik semua, semoga tujuan pertemuan pertama kita bisa tercapai. Dan untuk selanjutnya, silahkan ikuti petunjuk dari guru di kelas. Sampai jumpa di pertemuan kedua untuk membahas materi grafik penyelesaian.